Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ayo, teman-teman ada yang menghafal? Karena coba saja. Ya. Teman Afwan ini agak ada backsound-nya nih. Kedengaran nggak, Sad? Backsound-nya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud as-Sanhaji al-ma'ruf bi ibni Ajurrumi. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was sini wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamirid dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Falil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Khalas. Depan. Minggu depan berarti bisa bawa di Arab ya. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Mana nih ada? Ya, boleh. Bukan mau tanya. Saya yang babul i'rab ini kalau saya tuh nggak bisa ngafalin kalau belum paham deh. Mesti pahamin per ininya dulu gitu loh. Enggak, harus hafal dulu ya. Jadi ini sudah jadi kebiasaan para ulama, mereka itu ngafal ketika mereka membaca satu kitab. Jadi ulama itu kalau mereka yang dimaksud mereka selesai baca, mereka sudah hafal. Nggak apa-apa Ibu hafal dulu, sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Iya, ini maaf ya Bu ya. Saya tuh merasa waktu itu ketika umur saya 25 lah sebelum 30 itu, saya bisa itu sekali duduk hafal satu halaman Quran. Sekali duduk bisa hafal satu halaman Quran. Sekitar 30 menit lah ya, dalam 1 jam. Bahkan bisa kurang dari itu. Cuma sekarang tuh udah susah ya. Udah mau 40 nih kayak setengah halaman aja. Ya, setengah halaman aja saya udah bisa menghabiskan 2 jam kadang-kadang ya. Karena satu karena kurang dilatih, kedua umur ya. Iya. Jadi Ibu dilatih aja, Ibu mau 2 baris, 3 baris nggak apa-apa. Ya, enggak, maksudnya seperti artinya apa sih tagriru apa gitu, maksudnya nggak ngerti. Nggak apa-apa nanti pas baca baru paham, nggak apa-apa ya.
Ya. Oh. Faidza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna 'alaina bayanah, ya. Baca aja dulu, tsumma inna 'alaina bayanah. Insyaallah nanti akan ada penjelasan. Baca aja dulu, hafalin aja dulu. Insyaallah nanti ketika udah ada penjelasan itu tingkat pemahamannya lebih bagus sih. Bahkan saya dulu ya ketika belajar itu ya, saya belajar hanya menghafal saja ya. Penjelasannya minim sekali ya, tinggal minim sekali. Saya nggak memang lama ya waktu itu udah 5 tahun itu Mubtada Khobar aja belum lancar-lancar banget di Mubtada Khobar itu. Pas saya ngajar Durusul Lugah, oh ternyata begini gitu. Dan saya bisa menjelaskan pakai bahasa Arab karena saya hafal gitu ya. Jadi hafal dulu, nanti kalau udah hafal, setelah ada penjelasan, insya Allah itu tingkat pemahamannya sangat tinggi gitu ya dibanding orang yang nggak menghafal. Ya, kayak gitu aja ya. Jadi ibu hafal 2 baris, 1 baris nggak ada apa. 2 baris, 1 baris nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tiap minggu ada kemajuan. Seperti itu ya bu ya. Baiklah. Oke, Yang siap. atas dulu aja ya. Boleh. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wat'i fa aqsamuhu atun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wal wa dukhulil alifi wal lami wa harful qasam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba'u wa kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Lanjut, ada lagi? Nggak tahu, yang bawah belum Bu, Pak. Enggak. Yang lain ada lagi? Karena saya, ini apa ya artinya? Jadi saya enggak. Nggak apa-apa. Yang lain ada lagi teman-teman? Yang lain ada lagi teman-teman? Ya, baca. Coba baca. Baca yang mana? Yang terakhir itu halaman 47. Ini yang ini. Yang ini 47 kan? Kemarin tuh sampai halaman 47. 46. Hurufil qasami. Hurufil qasami Ustaz. Halaman 40? 46. Oh, 46 ya. Ya. Kita masuk kepada huruf jar selanjutnya, ya. Huruf jar selanjutnya. Jadi itulah huruf al-qasam, ya. Huruf al-qasam. Huruf apa qasam? Apa qasam? Sumpah. Tuh, ada qasam, ada qasmun. Apa qasam? Sumpah ya. Kalau qasmun? Saku saja. Qasmun artinya gilir ya. Apa? Gilir. Oh, gilir. Ya, kalau di fikih ada, kalau lagi
bab munakat, ada babun fil qasmi, bab tentang cara menggilir. Qasmun. Kosmun ya. Qasmun. Ada adab-adabnya ya, nggak boleh sembarangan. Baca yang ini ya. Oke, baca yang ini ya. Jadi huruful qasami ya. Huruful qasami, huruf sumpah ya. Jadi huruf sumpah ini menjarkan. Huruf sumpah ini mengkhafatkan. Setelah ada huruf kemarin, setelah huruf jar jadi majrur. Setelah huruf qasam juga jadi majrur. Ya, lanjut. Saya coba baca ya. Ya. Huruful qasami qauluhu wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Ya. Huruf-huruf sumpah. Apa qaulu apa ya? Qaulu ya. Oke, lanjut. Qaulu enggak usah. Qauluhu apa artinya? Perkataannya. Perkataan. Punya tuh kembali kemana? Punya tuh perkataan kembali kemana? Ke mu'alif itu ya. Ke mu'alif ya, mu'alif atau musannif ya. Jadi perkataan musannif maksud kita mau quote ya, perkataan musannif terus ya. Ya. Huruf-huruf qasam adalah huruf waw, ba dan ta. Wa qauluhu wa huruful qasami idza wajadta kalimatan dakhala 'alaiha ahadu hurufil qasami fahiya ismun. Apa tadi mu'alif berkata huruf qasam adalah apabila ketemu kata wajada yajidu, wajada apa? Wajada wajadu wajadat, wajadata wajadna wajadta apa wajadta? Kamu menemukan. Kamu mendapati ya, kamu mendapati, kamu menemukan boleh. Kamu mendapati suatu kata dakhala kemasukan di atasnya salah satu huruf qasam, maka ia adalah isim. Ya, jadi kapan-kapan masuk huruf sumpah, maka apa yang setelahnya adalah isim. Terus. Wa huruful qasami tajurru. Huruf qasam itu dijarkan gitu ya. Menjarkan. Oh, menjarkan. Sebentar Ustaz sambil ditulis. Ya. Terus fahiya min hurufil khafdi. Maka huruf tersebut min hurufil khafdi harus dikasrohkan ya. Termasuk huruf khafat. Oh, termasuk huruf khafat. Atau bagian dari minnya litab'id, bagian dari huruf khafat, termasuk huruf khafat. Termasuk huruf khafat. Karena minnya litab'id. Ini termasuk ya bagian. Wahia dan al-wawu wal ba'u wat ta'u, dan huruf tersebut adalah waw, ba dan ta. Qauluhu al-wawu. Qala Allahu ta'ala wal fajr walayalin ashr. Surat fajri walayalin asrin. Wal fajri walayalin asrin. Wal fajri walayalin ashrin. Ya. Surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Al-Fajru ya di sini berarti ya. Al-Fajri. Al-Fajri aja. Al-Fajri enggak apa? Al-Fajri. Enggak apa-apa ya. Al-Fajri ismun. Maka Al-Fajr itu adalah isim. Ya. Di annahu dakhala alaihi harful qasami. Dikarenakan pada masuk atasnya huruf qasam. Wa fihi alamatu saniyatun. Wa fihi di dalamnya ada 3 tanda. Ada tanda yang kedua. Ada tanda yang kedua. Ya. Ada
Saniyatun. Ada tanda yang kedua. Maksudnya tanda yang keduanya apa itu? Ya, ini tanda jari yang kedua. Kan udah ada tanda jari yang pertama apa? Apa tanda yang pertama? Kemasukan Huruf apa tadi? kemasukan apa? Kemasukan huruf qasam. Setiap yang kemasukan huruf qasam dia adalah huruf qasam al-fajri. ya, wal fajri, wawunya itu huruf qasam. Wal fajri, demi fajar, ya. Demi fajar. Demi itu kan sumpah, ya. Ini kemasukan huruf sumpah, maka dia menjadi isim, ya. Selanjutnya tanda yang kedua, ya, apa? Oh, tanda keduanya berarti ini ya kasroh gitu ya. Wahia al alifu wal lamu. Yang wahia wal alifu wal lam. Oh ya. Wa fiha salasatun. Wahia wa fiha salisatun. Wa fiha salisatun. Wahiyal khafdu. Dan di dalamnya ada tanda yang ketiga yaitu dikasrohkan ya. Khafat. Ya. Jadi fi qaulillahi jalla wa ala wal fajri fiha salasatu alamat min alamatil ismi. Al-awwalu hiya al-waw wa huwa huruful qasam. Atsani dukhulul alif wal lam atau dukhulu al. Wa salisu al-khafdu, yani al-kasrah. Al-khafdu yani al-kasrah. Indakum su'al ayyuhal ikhwah, indakum su'al. Indakum su'al? Mafi soal? Istamir. Lanjut ya. Ya. Wal ba'u. Dan qala Allah Ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. At-Taubah ayat 25 ya. 65. Terus ayat 65. Allah perlu terjemahin nggak Ustaz ini? Boleh. Ayat nggak usah terjemahin. Ya. Wa qauluhu, perkataan mu'alif tentang ba. Ya. Firman Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah. Nggak usah terjemahin, nggak apa-apa. Nggak usah ya. Ayat dari surat At-Taubah ayat 65. Allah lafzul jalalati ismun. Ya. Allah lafaz adalah lafaz jalalah Allah adalah isim gitu ya. Ya. Allah adalah lafaz jalalah jadi isim ya, terus. Li'annahu dakhala alaihi harfu khafdin. Ya. Dikarenakan atasnya kemasukan huruf khafat. Ya. Huruf khafatnya apa? Ba itu ya. Ba ya, billah. Cuma ini bukan ba qasam ya. Ya. Bukan ba qasam. Wa aqsamu. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Al-An'am ayat 109. Al-ba'u huna harfu qasamin. Huruf ba di sini adalah huruf qasam. Wa Allah lafzul jalalatis ismun. Dan Allah lafaz jalalahnya lafaz jalalah Allah adalah isim. Fihi min alamatil asma'i dahulu harfil qasami alaihi wal khafdu wal alifu wal lamu. Dari mana tadi ya? Lafaz jalalah isman. Fihi di dalamnya termasuk ada tanda-tanda isim. Betul ya Pak Ustaz? Ya. Min alamatil asma'i. Dahulu, tanda-tanda isim dahulu terkemasukan huruf. Duhulu
harfil qasam. Dukhulu harfil qasami alaihi, kemasukan huruf-huruf qasam atasnya padanya, terus wal khafdu dan kasrah, dan wal alifu wal lamu dan huruf alif lam. Oh, sabar ya. Kenapa? Share screen-nya udah 47 sekarang. Bentar ya. Ya. Duhulu harfi. Duhulu. Ya, duhulu harfi ya. Ya. Duhulu harfi. Kan il qasami alaihi wal hafdu wal alifu wal lam. Ya, lanjut. Watta'u qala Allahu ta'ala wa tallahi la akidanna asnamakum. Dan huruf ta, Allah Ta'ala berfirman, wa tallahi la akidanna asnamakum. Surat Al-Anbiya ayat 57. Ya. Allah lafzul jalalati ismun. Allah adalah lafaz jalalah isim. Li'anna fihi min alamatil ismi. Dikarenakan di dalamnya ada tanda-tanda isim. Duhula harfil qasami alaihi alif wal alifa ya. Kok alifa sih? Wal alifa wal lama. Oh, wal khafd. jadi maf'ul bih ya. Wal khafd. Akhirnya apa? Li'anna dukhula harfil qasami alaihi wal alifa wal lama wal khafd min alamatil ismi. Itu taksirnya. Oh ya. Kan ada fihi kan? Kan ya. Anna itu kan ya. Ada fihi. Jadi dukhula itu jadi isim anna muakhkhar. Kan anna kan punya isim anna, punya khobar anna kan? Karena ada fihi, maka fihinya itu jadi khobar anna muqaddam. Khobar muqaddam. Ya, kan ada fihi kan? Ya, khobar anna muqaddam ya di depan ya. Kan ada fihi min alamatil ismi dukhula ya. Jadi dukhula itu jadi khobar kan sebenarnya? Ya, jadi mubtada muakhir kan? Karena ada anna, jadi dukhula jadi khobar anna muqaddam. Jadi dukhula ini kan jadi isim anna. Dukhula ini kan jadi Jadi mubtada muakhir. Karena ada anna, dia jadi isim anna muakhir. Isim anna iya isim anna muakhir. Ya. Wal khafda. Wa idza outfana wa idza adafna wa idza adafna hurufal qasami wa qasami salasata ila hurufil khafdi ila huruf di tis'atu huruf fil khafdil tis'ati Bu. Maaf. Tis'ati. Oh ya ada tis'ati. Sorol jami'ul isnain asyara harfan kulluha tahfidu. Ya. Apa nih artinya? Wa idza, dan apabila adofna, kita tambahkan huruf qasam yang tiga kepada yang tiga ila hurufil khafdi kepada huruf huruf jar yang 9. Huruf khafat yang 9. Ya, jadi kan apa kan huruf khafat ada berapa?
Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal mawal kafu ke-9 kan ya? Iya, berarti yang 9. Sorol jami'ah, maka mesti makin Sorol jami'u, maka jadilah semuanya. Maka jadilah semuanya isnain asyara 12 huruf. Ya. 12 huruf kulluha tahfidu. Semuanya kasroh gitu ya. Semuanya menjarkan, mengkhafatkan. Semuanya menjarkan. Ya, semuanya mengkhafatkan ya. Jadi huruf yang mengkhafatkan ada berapa? Huruf 12. yang mengkhafatkan ada berapa? Ada 12 ya. Di sini huruf yang mengkhafatkan ada 12. Kapan-kapan masuk huruf yang 12 ini di depan satu kalimat, di depan suatu kata, maka kata itu menjadi majrur. Nanti kepada huruf yang 9. Ya, lanjut. Qaluhu alba'u dakarohal mu'allifu rahimahullah fi hurufil khafdi wa fi hurufil qasami. Apa nih mu'allif, perkataan mu'allif tentang ba, dakarohal mu'allif. Oh, kebalik ya bacanya ya? Qauluhu, perkataan musannif, al-ba'u, ba. Zakarahal mu'allif rahimahullah fi hurufil khafdi. Mu'allif menyebutkan tentang huruf ba, tentang huruf khafad. Wa fi hurufil qasami, dan pada huruf qasam. Fahiya idzan takunu mustarokatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasami. Fahiyya, maka adalah izan, maka jadilah maka jadi jika ya takunu maka jadi mustarikatan, bersekutu. Mustarikatan apa ya? Mustarikatan, bersekutu. Mustarikatan, bersekutu antara huruf-huruf khafat ya. Ya. Nah, maksudnya apa ya nih? Bersekutu antara huruf khafat dan huruf qasam. Apa bersekutu dalam apa? Apa tuh bersekutu? Bersekutu itu memiliki kesamaan ya. Musyrik apa musyrik? Musyrik. Asyaraka. Musyrik itu artinya bersekutu ya. Betul. Berarti dia memiliki kesamaan. Orang melakukan perbuatan syirik ya, berarti dia meyakini ada satu kesamaan antara Allah dan apa yang disirikan ya. Iya. Musyrik orangnya ya, syirik perbuatannya, atau istirak. Musytarik ya, ada kesamaan ya, kesamaan. Ada persekutuan karena ada kesamaan biasanya ya. Apa mereka bersekutu dalam apa? Bersekutu dalam mengkhafatkan. Jadi baina hurufil khafdi wa hurufil qasami istirakun, yakni huma ya mustarak baina mustarak ya fil khafdi ya fil khafdi ya, dalam menjarkan, dalam mengkhafatkan. Jadi keduanya bersekutu, maksudnya bersekutu dalam mengkhafatkan ya. Jadi karena huruf qasam itu bukan huruf khafat ya. Tapi kedua, maksudnya kan huruf apa tuh, huruf khafat? Huruf khafat kan apa? Wa yamin, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lam. Ya. Jadi huruf khafat itu dan huruf qasam adalah wahyal waw, wal ba'u, wat ta'u. Jadi huruf khafat ya khafat, huruf qasam ya qasam. Cuma keduanya bersekutu dalam mengkhafatkan. Tapi huruf qasam bukan huruf khafat ya. Tapi dia apa namanya? Mengkasrahkan, menjarkan gitu loh. Itu namanya bersekutu. Bersekutu dalam menjarkan. Oke. Udah, sampai situ aja. Boleh. Istirahat dulu, istirahat. Besok baca dulu. Siap. Ya, yang lain barangkali. Siapa? Yang lain barangkali. Apa nih? Pasor. Ini apa? Iya, gimana?
Depannya apa saya jadi nggak tahu soalnya kata depannya ini apa ya? Intaha, anta, Enggak apa-apa. Intahal kalamu anil ismi. Ya. Apa? intaha. Iya, intaha selesai. Oke, Ibu istirahat dulu nggak apa-apa. Yang lain gimana? Ada yang baca? Silakan. Anil ismi. Hamdani ada Hamdani. Bang, ada Hamdani. Ada Ustaz. Ya, ayo baca mulai. Intahal kalamu. Bismillah. Intahal kalamu anil ismi. Ya. Selesai Anil ismi. Ya. anil ismi. Selesai pembicaraan tentang isim. Oke, ya selesai kita berbicara tentang isim ya. Setelah kita belajar tentang isim dan tanda-tandanya, selesailah pembicaraan tentang isim. Ayo lanjut. Fasaral ismu yu'rafu bi arba'i alamatin. Maka isim dikenal dengan 4 tanda. Maka jadilah isim. Maka jadilah isim dikenal dengan 4 tanda. Al-khafdu wa tanwinu wa dukhulul alifi wal lami wa huruful khafdi. Khafat, tanwin, masuknya alif dan lam dan huruf khafat. Yakni anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatan min hadhil alamati fahiya ismun. Yakni bahwasanya setiap kata yang engkau dapati padanya satu dari tanda-tanda ini, maka dia itu adalah isim. Ya. Wa rubbama yajtami'u fiha alamatani. Meskipun terkadang terkadang terkumpul padanya 2 tanda. Wa rubbama yajtami'u fiha salatu alamatin. Dan terkadang terkumpul padanya 3 tanda. Wala yajtami'u fiha arba'u alamatin. Dan tidak terkumpul padanya 4 tanda. Ya. Li'anna tanwina wal alifa wal lama la yajtami'ani wallahu a'lam. Karena tanwin dan alif lam tidak akan bersatu. Ya, tidak akan berkumpul. Dia akan berkumpul. Ya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Jadi li'anna tanwin wal alif wal lam la yajtami'ani. Karena bahwasanya tanwin dan alif lam la yajtami'ani, keduanya tidak akan berhimpun ya. Ya. Jadi ada 4 tanda, termasuk dari 4 tanda itu adalah alif lam dan tanwin. Nah, maka yang paling maksimal terjadi adalah berkumpulnya 3 tanda. Kenapa? Karena alif dan lam tidak akan berkumpul dengan tanwin abadan selama-lamanya ya. Kita tidak akan mendapati ada satu kalimat yang ada alif lam, ada tanwinnya. Indakum soal? Indakum soal, ayo lah, indakum soal. Ya, ini tidak berkumpulnya alif lam dan tanwin buku 1 ya. Bab awal. Ada yang masih bingung nggak? Enggak ya, divisi. Oke, lanjut. Faidah. Takunul alifu wal lamu syamsiyatan wa qamariyatan. Alif lam kenapa dibaca faidatun? Khobar. Khobar min mubtada'nya mahdzuf. Ya, jadi faidatun adalah khobar min mubtada' mahdzuf. Faidatun adalah khobar min mubtada' mahdzuf. Takdirnya hadhihi qaidatun. Takdirnya apa? Hadhihi qaidatun. Maka penterjemah menerjemahkannya adalah ini adalah satu faidah. Faidah maksudnya adalah ini adalah suatu faidah. Ini adalahnya dibuang ya. Maka ya. Jadi kenapa dibaca faidatun bukan faidatin? Kenapa? Karena faidatun khobarun min mubtada' mahdzuf. Lanjut.
takunul alifu wal lamu syamsiyatan wa qamariyatan. Alif lam berupa syamsiyah dan qamariyah. Fa in udghimat bima ba'daha fahiya syamsiyatun. Maka jika digabungkan, diidghamkan dengan yang sesudahnya, maka ia adalah syamsiyah. Makanya huruf sesudah alif lam itu dibaca di depan ya. Perhatikan asy-syamsiyatu ya. Asy-syamsiyatu, asy-syamsiyatu ya. Itu namanya diidghamkan ya, bukan al-syamsiyah tapi asy-syamsiyah. Itu namanya diidghamkan. Shinnya diidghamkan, asy-syamsiyah. Terus. Wa in udhirat fahiya qamariyatun. Dan jika ditampakkan, diizharkan, maka ia adalah qamariyah. Al-qamariyah, bukan ak-qamariyah tapi al-qamariyah ya. Alif lamnya ditampilkan. Terus. Kama naqulu asy-syamsu al-qamaru. Fatajidu annal alif wal lam fi Bentar. Ya, halaman berapa sekarang? 48. Nah, sekarang ya, katakannya. Lanjut. Fatajidu anna al-alifa wal lam fi syamsu mudghamatun fi syini. Seperti perkataan kita asy-syamsu al-qamaru, maka kamu dapati bahwasanya alif dan lam pada kata asy-syamsu diidghamkan pada huruf shin. La yasihhu an taqula al-syamsu. Tidak benar jika kamu mengatakan al-syamsu. Wa tajidu al-lama fil qamari zahiratan lam tudgham. Dan engkau dapati huruf lam pada kata al-qamar nampak jelas, tidak diidghamkan. Walihadza la yasihhu an taqula aq-qamar. Maka karena ini tidak tepat engkau mengatakan aq-qamar. In udghimat fima ba'daha fahiya syamsiyatun. Wa in udhirat fahiya qamariyatun. Maka jika diidghamkan kepada yang sesudahnya, maka ia dinamakan syamsiyah. Dan jika ditampakkan, maka qamariyah. Summiyat syamsiyatan li'anna aslaha minasy syamsi, yakni al-asla alladhi ja'aluhu aslan fi hadha syamsu. Fi hadha asyamsu ya. Fi hadha asyamsu. Fi hadha asyamsu. Wa qamariyatan li'anna dinamakan syamsiyah karena asalnya dari kata asyams, yakni asal yang mereka jadikan mereka jadikan sebagai dasar pada ini adalah kata asyamsu. Ya. Wa qamariyatan li'annal asla alladhi ja'aluhu
fi hadza al-qamaru. Ya. Namakan qamariyah karena asal yang mereka jadikan sebagai dasar pada penamaannya gitu ya Ustaz ya. Ya. Adalah al-qamaru. Ya. Kata yang gampang dikenal orang kan adalah bulan dan matahari kan, berhubungan kan. Nah, kebetulan bulan dan matahari alnya itu beda. Kalau kalau matahari diidghamkan, kalau bulan nggak diidghamkan. Udah, mereka namain aja. Ini namanya alif lam syamsiyah. Ini namanya alif lam qamariyah. Kenapa mereka nggak menamakan misalnya alif lam apa ya misalnya? Misalnya kenapa mereka nggak menamakan alif lam al-kalbu sama alif lam as-samak? Al-kalbu kan artinya anjing, al-kalbu kan qamariyah kan. Kalau as-samak adalah ikan, ya as-samak. Karena diidghamkan. Kenapa namanya bukan alif lam kalbu sama alif lam samak? Alif lam kalbiyah sama alif lam samakiyah. Kenapa nggak gitu? Ya, itu terserah mereka. Ya, dalam nahwu itu la musahata fil istilah. La musahata fil istilah. Nggak ada masalah dalam istilah dia mau namain apa kek ya. Ya, jadi para ahli tajwid ya, mereka namanya alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah karena kebetulan enak ya. Bulan, bintang sering disebut-sebut ya. Paham ya? Jadi nggak ada apa sih? Nggak ada latar belakang yang seru banget sebenarnya. Kenapa namanya alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah ya? Itu aja ya. Karena kebetulan syamsiyah itu matahari itu alif lam syamsiyah, sedangkan bulan itu adalah alif lam qamariyah. Bulan dan matahari kan sering disebut ya. Itu ya. Paham kan ya? Nggak penting ini banget sih. Maksudnya itu doang sih maksudnya jelasin ya. Ya, lanjut. Sekarang kita ngomong tentang fi'il. Ayo. Alamatul af'ali. Tanda-tanda fi'il. Qauluhu wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nisis sakinati. Perkataan penulis, fi'il dikenal dengan qad, huruf sin, saufa, ta'nis yang sukun. Ya. Arba'u alamatin, 4 tanda. Kullu kalimatin masbuqatin biqad fahiya fi'lun wa kullu kalimatin masbuqatin bisini wa saufa fahiya fi'lun. Semua kata yang didahului oleh qad maka ia adalah fi'il. Dan semua kata yang didahului oleh sin dan saufa maka ia adalah fi'il. Wa kullu kalimatin makhtumatin bita'it ta'nisis sakinati fahiya fi'lun. Dan setiap kata yang diakhiri dengan tak ta'nis sakinah maka ia adalah fi'il. Misalul awwali. Qad aflahal mu'minuna. Aflaha fi'lun. Wad dalilu dukhulu qad. Wal mu'minuna ismun. Wad dalilu dukhulul alifi wal lami. Contoh yang pertama, firman Allah, qad aflahal mu'minun. Aflaha adalah fi'il. Dalilnya adalah masuknya qad kepadanya. Dan kata al-mu'minuna adalah isim. Dalilnya adalah masuknya alif dan lam kepadanya. Wa qad ta'ti lit tahqiqi wa qad ta'ti lit taqlili. Dan kata qad
datang untuk tahqiq, Ya, penekanan ya, Ustaz. tahqiq penekanan. Penekanan. Dan kata qad kadang bermakna gitu, taklil untuk Penjarangan. Maksudnya taklil itu artinya kadang-kadang ya, jarang-jarang kadang-kadang ya. Wah, ya nanti dijelasin sama Syekh lanjut. Ya. Qala Allah Ta'ala qad ya'lamu ma antum alaihi. Ya. Fahiya huna litahqiqi. Ya. Firman Allah Ta'ala qad ya'lamu ma antum alaihi. Maka qad di sini bermakna tahqiq, penekanan. Ya. Artinya apa? Sungguh dia mengetahui apa yang kamu berada di atasnya. Apa yang kalian berada di atasnya. Apa yang sedang kalian rencanakan. Apa yang sedang kalian lakukan ya. Qad ya'lamu, sungguh dia mengetahui ya. Kalau ada kata-kata qad, sungguh. Lanjut. Qad yajudu al-bakhilu. Qad yajudu al-bakhilu. Huna litaklil. Kadang orang bakhil pun dermawan gitu ya, Ustaz. Ya. Di sini untuk menjarangkan. Ya. Jarang banget ya kalau orang udah kena cap bakhil tapi tiba-tiba dia dermawan, itu jarang banget ya. Tiba-tiba dia jadi loyal, jarang ya. Terus qad yafhamul balidu. ya. Litaklil. Al-balidu apa nih, Ustaz? Balid itu bodohnya bodoh banget ya. Bodohnya bodoh banget. Apa tuh? Dongo ya. Dungu ya. Orangnya bodoh. Balid itu bodoh banget ya. Kadang-kadang orang bodoh juga bisa paham ya. Kadang-kadang orang bodoh juga, terkadang orang bodoh bisa paham gitu. Ya. Qad yunfiqul faqiru. Ya. Litaklil. Kadang orang fakir pun berinfak. Ya. Litaklili. Perhatikan ya, yang saya dapat dari guru saya, Ustaz Mahfud, hafizahullah, bahwa biasanya qad litahqiq idza dakhala 'alal madi. Ya. Qad litahqiq idza dakhala 'alal madi. Amma qad litaqlil idza dakhala 'alal mudhari. Ya. Ini 'alal aglab. 'Alal aglab. 'Alal aglab qad bima'na at-tahqiq idza dakhala 'alal madi. Amma idza dakhala 'alal mudhari fa huwa litaqlil. 'Alal aglab. Hada 'alal aglab. Wa misalul musannif wa misalu Syekh Utsaimin qad ya'lamu ma antum 'alaih kharijun minal aglabiyah. Kharijun min aglabiyah. Paham ya? 'Alal aglab qad ta'ati litahqiq idza dakhala 'alal madi. Wa qad 'alal aglabiyah ta'ati litaqlil idza dakhala 'alal mudhari'. Lanjut. Wasini kama fi qawlihi kalla saya'lamuna. Ya'lamuna fi'lun lidukhulis sini. Wa fi surati al-hakum kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamuna fi'lun lidukhuli sawfa. Dan huruf sin seperti pada firman Allah kalla saya'lamun. Ya'lamun adalah fi'il karena masuknya huruf sin kepadanya. Dan dalam surat Al-Hakum
kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun adalah fi'il karena masuk padanya kata saufa. Fa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha as-sinu fahiya fi'lun. Maka semua kata yang huruf sin masuk kepadanya, maka kata itu adalah fi'il. Wa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha saufa fahiya fi'lun. Dan semua kata yang saufa masuk kepadanya, maka ia adalah fi'il. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut. Wa idza kanatis sinu minha faqad takunu fi'lan. Dan maka jika sin, gimana yang maksudnya? Waqad idza kanatis sinu minha faqad takunu fi'lan wa qad la takunu famasalan sihrun. Ya, maka jika sin termasuk darinya, minha termasuk bagian dari satu kata, Maka ya, belum tentu gitu. maka takunu fi'lan, maka kadang-kadang dia adalah fi'il. Kan kau ditaklil. Wa qad la takunu fi'lan, wa qad la takunu, dan kadang-kadang bukan. Maksudnya ya. Yuk. Famasalan sihrun. Fasinu huna min binyatil kalimati. Maka misalnya kata sihrun. Huruf sin di sini termasuk bagian dari bangunan kata. Ya, jadi sihrun ya sinnya itu adalah kata, bukan sin yang tanda fiil, sekalipun sinnya di depan, paham ya? Ya, terus wahia ismun. Nah. Kata sihir itu adalah isim. Tandanya? Fasinu isim tandanya apa? Sihrun isim, tandanya? Tanwin. Tanwin, lanjut. Fasinu allati hiya alamatun alal fi'li kharijatun an binyatil kalimati. Ya. Maka huruf sin yang ia merupakan tanda daripada fi'il itu berada di luar bangunan kalimat. Ya, bangun kata. Bangunan kata. Ya. Famasalan saya'lamuna. Awwalul fi'li ya'un wasinu dakhalat alaihi. Maka misalnya kata saya'lamuna. Permulaan fi'il adalah pada huruf ya dan huruf sin masuk kepadanya. Ya, lanjut. Paham teman-teman ya? Jadi asinu allati hiya alamatul fi'li kharijatun min binyatil kalimah. Fa idzan idza farraqna baina sin wal kalimah tajidu sin wal kalimah, ya. Jadi kita bisa membedakan tuh. Caranya gimana? Kalau kita pisahin itu kebaca. Ada saya alamuna, kita pisahin sinnya, ada sin, ada ya alamuna. Tapi kalau sihrun kita bedain, kita pisahin. Sinnya sendiri hak dan ra, ya nggak bisa ya. Karena apa? Karena sin itu sudah adalah bangunan dari kata-kata sihrun. Lanjut ya. Sampai sedetil ini ya dibahasnya. Lanjut. Wa qawluhu ta'it ta'nisis sakinati.
Ishtaratu syartaini. Ishtarata. Ishtarata syartaini. Ya. Dan perkataan mu'alif tak taknis sakinah. Ya. Beliau mensyaratkan 2 syarat. Beliau mensyaratkan 2 syarat. Al-awwalu ta'u ta'nisun. Ta'u ta'nisin. Ta'u ta'nisin Ya. Ta'u ta'nisin. Yang pertama tak taknis. Wasani sakinatun. Yang kedua adalah sukun. Ya. Fakullu kalimatin khutimat bita itta'nisis sakinati fahiya fi'lun. Maka semua kata yang diakhiri, yang ditutup dengan taknis sakinah, tak taknis yang sukun, maka ia adalah fi'il. Ya. Misalu dzalika qauluhu ta'ala. Contoh untuk itu adalah firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu. Fakalimatu qalat fi'lun. Maka kata qalat adalah fi'il. Li'annaha khutimat bita'it ta'nisis sakinati. Karena ia diakhiri dengan huruf taknis yang sukun. Lanjut. Qala Allah Ta'ala wa qalat ajuzun aqim. Fa qalat fi'lun li'annaha khutimat bita'it ta'nisis sakinati. Maka kata qalat merupakan fi'il karena ia ditutup dengan taknis yang sukun. Qala Allah Ta'ala qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Faqalat fi'lun li'annaha khutimat bita'it ta'nisis sakinati. Firman Allah Ta'ala, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Maka kata qalat adalah fi'il karena ia ditutup dengan huruf taknis yang sukun. Fa'in khutimatil kalimatu bita'in li ghairit ta'nisi mislu baitun akhiriha ta'un. Mislu baitun. Akhiraha ta'un. Akhiraha ta'un. Ya. Takdirnya fi akhiriha. Oh, itu udah ada kasrohnya. Akhirnya udah ada kasrohnya. Akhiriha ta'un. Yang akhirnya tak. Ya. Lakinnaha laisat litta'nisi. Maka jika sebuah kata ditutup dengan ta, bukan sebagai taknis ya, San. Bukan sebagai taknis, seperti kata baitun, akhirnya adalah huruf ta, akan tetapi ia bukan untuk taknis, untuk menunjukkan perempuan. Ya. Bukan untuk menunjukkan perempuan. Bal hiya min binyatil kalimati. Bahkan huruf ta itu pada kata itu merupakan bagian dari kata. Nah, Fala, kalau bal kayak gini maksudnya tapi aja. Tapi huruf ta itu merupakan bagian dari kata. Fala takunu hadhihi alamatan ala annaha fi'lun. Maka
huruf ta ini tidak menjadi tanda bahwasanya dia adalah fi'il. Lanjut. Wa qawluhu ta'it ta'nis sakinati ihtirazan min ghairi sakinati. Perkataan penulis ta'it ta'nis sakinah ihtirazan apa itu? Keluar darinya. Keluar darinya. Ya. Keluar darinya selain yang sukun. Jadi kalau ada kata-kata kalau ada kata-kata ta'it ta'nis sakinah, ta'nis yang mati berarti yang nggak mati keluar dari pemahaman itu ya. Jadi ihtirazan atau dikecualikan yang bukan sakinah. Artinya kalau ada ta'nis tapi nggak sakinah, dia nggak berfungsi sebagai ta'nis sakinah gitu ya. Ada nggak ta'nis yang nggak sakinah? Ada, maka dia keluar dari fungsi sebagai alamat fi'il ya. Jadi kata-kata ihtirazan, kata-kata ta'nis sakinati mengeluarkan yang bukan sakinah. Paham nggak teman-teman? Paham nggak teman-teman? Ya kata-kata ihtirazan. Jadi saya sebut nih, saya sebut ta'nis. Kalau saya sebut ta'nis, maka ihtirazan min ghairi ta'nis. Ya. Saya sebut huruf ta'nis. Maka yang enggak ta'nis enggak termasuk maksudnya gitu ya. Paham ya? Jadi ihtirazan maksudnya mengeluarkan. Jadi tujuan si musannif mengatakan sakinah agar orang hanya memfungsikan sakinah untuk tanda apa? Tanda fi'il. Karena ta'nis itu enggak cuma sakinah, ada yang lain ya. Orang misalnya wa alamatul fi'li tau ta'nis. Hanya orang ngomong ya, wa alamatul fi'li tau ta'nis. Maka akan masuk apa? Sajaratun, baqaratun, ya. Iya enggak? Tapi ketika dia mengatakan ta'ut ta'nis sakinah, maka keluar tuh yang taknya bukan ta'nis, ya. Paham ya? Jadi kata-kata sakinah untuk mengeluarkan ta'nis yang tidak sakinah. Ada kesulitan dalam memahaminya? Ini kata-kata ini sering belajar kita kalau lagi belajar fikih, kata-kata ihtirazan sering banget ya. Kata-kata ihtirazan sering banget. Misalnya saya memiliki mobil putih. Berarti saya tidak memiliki mobil hitam. Ya. Beda kalau saya bilang saya memiliki mobil. Maka kemungkinan saya punya mobil putih, punya mobil hitam. Tapi kalau saya bilang saya memiliki, yang di garasi saya adalah mobil putih, maka nggak ada mobil hitam, gitu maksudnya. Karena ta'nis itu banyak, ada yang sakinah, ada yang nggak sakinah. Disebut sakinah, maka ini untuk mengeluarkan ta'nis yang bukan sakinah. Lanjut. Teman-teman paham kan ya? Paham ya teman-teman? Tak itu nggak harus ini ya Ustaz. Kalau di fiil kan taknya tak yang biasa tuh tak Ustaz, bukan iya, enggak. Kita nggak lihat itu. Tak itu tak perempuan. Tak itu tak perempuan. Nah, tak perempuan itu bisa yang misalnya katabat yang domir hiya atau bakorotun. Itu tak namanya. Enggak, maksudnya kalau penulisannya gitu Ustaz, kalau yang enggak kan ya tahu dulu kan bukan nulisnya, dia bukan apa namanya, nulisnya kan tak, ya tapi itu sama-sama tak, baik tak marbutoh maupun tak biasa sama-sama tak ta'nis. Jadi kata-kata bakor itu ada ta'nisnya enggak? Ada. Katabat ada ta'nisnya enggak? Ada.
Tapi kalau dikatakan ta ta'nis sakinah, Baqarah itu ada ta Baqarah ta'nis itu sakinah nggak? Nggak ada. Tapi kalau katabat ada ta ta'nis sakinah. Paham ya? Katabat, dorobat, ya. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Terus lanjut. Ya. Fa inna ta'at ta'nisi fa inna ta'at ta'nisi ghairas sakinati laisat min alamatil fi'li. Maka sesungguhnya tak ta'nis yang tidak sakinah bukanlah termasuk tanda fi'il. Taqulu hadhihi syajaratun, hadhihi baqaratun. Seperti engkau mengatakan ini adalah sebuah pohon, ini adalah seekor sapi. Fahadhihi ta'u ta'nisin. Maka huruf ta ini adalah juga tak ta'nis. Walakin ghairu sakinatin. Akan tetapi tidak sakinah. Akan tetapi. Ya, lanjut. Idzan syajaratun laisat fi'lan. Maka kata syajaratun bukanlah termasuk fi'il. Li'anna ta'at ta'nisi ghairu sakinatin. Karena tak ta'nisnya tidak sakinah, tidak sukun. Wa baqaratun laisat fi'lan. Li'anna ta'at ta'nisi ghairu sakinatin. Dan kata baqaratun bukan merupakan fi'il karena bahwasanya tak ta'nisnya tidak sakinah, tidak sukun. Lanjut. Gantian. Lanjut. Ayo. Siapa yang baca? Ayo. Ayo yang lain. Ustaz. Ya, lanjut. Kamu di mana lanjut ya? Qala Allah Ta'ala qala hadza rahmatum mir rabbi. Surat Al-Kahfi ayat 98. Rahmatun laisat fi'lan. Li'anna ta'at ta'nisi ghairu sakinatin. Allah berfirman, qala hadza rahmatum mir rabbi. Rahmatun bukan fi'il karena ta'nisinya bukan sakinah. Amma fi'lul amri falahu alamatun walakinnaha alamatun ma'nawiyatun wahia dalalatuhu alat talabi ma'a qabulihi ya al makhatabati gitu ya, Ya. Mukhatabati. Sedangkan fi'il amr maka baginya terdapat tanda-tanda gitu Tes ya. Ya. Maka Walakinnahu ya. Kenaha
Sedangkan fi'il amr baginya terdapat tanda-tanda. Ya. Eh, Adapun fi'il amr. Adapun fi'il amr baginya terdapat tanda-tanda. Ya. Walakinnaha dan Tapi tetapi eh, alamatnya itu maknawi. alamatnya itu maknawi Ya. dan ia tanda Dilalahnya, dilalah itu apa ya, Ustaz? petunjuknya Petunjuknya adalah adalah todi, bermakna menuntut. bermakna menuntut. Ya. Sebentar. Dan dia tanda-tandanya, Ustaz ya. Dilalah tuh kayak petunjuknya atau makna yang menunjuki. Wahia dilalatu ala talabi, dan dia itu maknanya menunjuki atas talab, atas menuntut. Ma'a qabulihi ya al mukhatabati. Ya, serta menerima ya apa? mukhatabah. Ya Mukhatabah. Serta menerima ya mukhatabah. Perhatikan ya. Fi'il itu kan ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Ya enggak? Ya. Kita lagi ngomong nih, ada saufa. So, ini kita ngomongin apa? Ada qad, Sinu wasin, saufa. wasaufa. Nah, qad ini masuknya ke fi'il madi sama fi'il mudhari, ya enggak? Qad ini masuknya apa? Fi'il madi sama fi'il Mudhari. Kalau fi'il madi tadi saya bilang apa? Maknanya lid tahqiq. Kalau fi'il mudhari lid taklil. Begitu juga huruf apa? Saufa. Sin udah sin. Sin itu artinya apa, sin? Artinya akan. Sayaqulus sufaha'u. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Berarti sin ini hanya masuk kepada fi'il mudhari dong, akan kok. Iya, Karena fi'il mudhari itu maknanya bisa hal, bisa istiqbal. Hal itu sekarang, istiqbal akan datang. Saufa juga begitu. Saufa itu juga artinya akan. Ada sin, ada saufa. Saufa itu akan, tapi biasanya akan yang lebih jauh ya. Kala putus Ustaz suaranya, Ustaz. Gimana? Putus Ustaz suaranya. Putus-putus. Diulang lagi Ustaz. Ya, sebentar ya. Udah jelas belum teman-teman? Udah jelas belum? Teman-teman? Halo. Ya, aduh. Bentar ya. Udah jelas ya? Sebentar ya, udah jelas. Ya. Udah. Perhatikan ya. Kan tanda-tanda fi'il apa? Qad apa? Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasaufa. Wa ta'it ta'nisis sakinati. Ya. Tanda isim, tanda fi'il ada apa? Qad yu'rafu bi qad wasini wasaufa. Ini nih, qad, sin, saufa, qad masuk kepada fi'il madi mudhari. Oke. Saufa, wasini, sin masuk kepada fi'il mudhari saja. Saufa masuk kepada fi'il mudhari saja. Ta'nis ini masuknya kemana? Mudhari. Madi dong. Madi. Fi'il madi, ya, fi'il madi. Ya. Nah, sedangkan fi'il itu ada apa? Ada satu lagi, fi'il amr. Nah, fi'il madi sama fi'il mudhari kan udah dapat tanda tuh ya, Itu namanya tandanya zahir, kelihatan kan tandanya? Iya enggak? Tandanya kelihatan kan? Tanda fi'il mudhari kelihatan kan? Ada sin, ada saufa, ada qad, ya kan? Kalau tanda fi'il madi qad, kelihatan oleh mata kan? Ya enggak? Sekarang fi'il amr nih. Fi'il amr itu tandanya apa? Ya, kata Syekh Utsaimin, amma fi'lu amri falahu alamatun. Adapun fi'il amr dia juga ada tandanya, ya. Tapi tandanya itu bukan yang kelihatan, bukan yang apa? Bukan yang qad, sin, saufa sama ta'nis. Walakin naha alamatun ma'nawiyatun. Tapi dia tandanya adalah secara makna. Jadi kita bisa mengenali suatu kata adalah fi'il amr
min ma'ani, dari maknanya. Maka saya mengatakan tandanya adalah ma'nawiyah, ya, bukan dari instrumen tools seperti qad, sofa, ya, tapi dia adalah tandanya maknawi. Kita bisa mengetahui dia adalah fil amr dari maknanya. Maka namanya alamatun ma'nawiyatun. Wahia dilalatuhu ala talabi. Itulah dilalahnya atau maknanya menunjuki tuntutan. Jadi setiap ada kata yang maknanya menunjuki tuntutan, ya, itu dia memiliki tanda amr. Misal uktub, tulislah. Berarti si mukhatab yang diaddress itu diminta untuk dituntut untuk menulis. Ijlis, duduklah. Berarti khitabnya diminta untuk duduk, dituntut untuk duduk. Ya, uktub, tulislah. Berarti khitabnya dituntut untuk menulis. Iqra, bacalah. Berarti khitabnya dituntut, ditolak untuk membaca. Itulah yang dimaksud dengan maknawi. Ma'a qabulihi ya al-mukhatabati, ya, serta dia menerima ya mukhatabah. Salah satu tanda fil amr adalah dia menerima ya mukhatabah. Apa tuh ya mukhatabah? Uktub, uktuba, uktubi. Ya, kalau uktub laki-laki. Laki-laki, tulislah, uktub. Perempuan, uktubi. Nah, uktubi setelah ba ada ya, itu namanya ya mukhatabah. Ya, kalau dia menerima ya mukhatabah, ya, pastikan dia adalah isim. Berarti tanda zahirnya adalah ya mukhatabah. Indakum soal. Berarti dia tandanya ada dua, ya. Setiap yang dia bermakna talab sama menerima ya mukhatabah fahuwa fi'lu amrin. Lanjut. Lanjut. Qul fi'lu amrin latuhu ala lidalalatihi ala talabi. Dalalatihi ala talabi. Ya. Wa qabulahu ya al-mukhatabati. Ya. Qala ta'ala fakuli washrobi. Ya. Kul adalah fi'il amr dari petunjuk apa? Kul adalah fi'il amr karena lamnya itu karena artinya. Karena petunjuk. Karena dilahnya itu menuntut. Karena dilahnya itu menuntut. Ya, karena dia memiliki dilalah menuntut. Menuntut itu maksudnya menyuruh, ya. Menyuruh pemerintah itu namanya menuntut, ya. Terus. Dan menerima ya mukhatabah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fakuli washrobi, makan dan minumlah. Ya, jadi fakuli washrobi, maka minumlah, makanlah dan minumlah. Berarti khitabnya diminta untuk minum dan makan, ya. Pastikan khitabnya adalah mu'annas, perempuan, ya. Mu'annas. Ya, lanjut. Mu'annas jamak ya, Ustaz, ya. Fakuli, enggak lah, kuli satu. Kalau jamak fakulna wasrobna. Ya, terus. Uqud fi'lul amrin didalalatihi fi'lu amrin. Uqud fi'lu amrin didalalatihi alat talabi. Ya. Wa kubuluhu, ya. Ya. Wa qabuluhu ya al-mukhatabati. Ya. Uqud itu duduklah.
Duduklah. Qa'ada yaqudu. Duduklah. Uq'ud adalah fi'il amri Amar. karena Fil amar. fi'il amr ya, karena dilalah Balas. menuntut. Ya, karena dia memiliki dilalah menuntut terus. Karena ada dilalah menuntut. Ya, makna di dalam itu maksudnya makna ya, makna yang terdapat di dalamnya. Maksudnya makna menuntut karena dia memiliki makna menuntut. Menuntut untuk apa? Untuk duduk ya. Kalau ada kata-kata uqud berarti hitobnya dituntut untuk duduk, diminta untuk duduk. Terus. Ya. Karena memiliki makna menuntut gitu ya, Ustaz ya. Ya, boleh. Lah, itulah. Waqabuluhu ya al-mukhatabah. Ya. Di sini waqabuluhu itu artinya apa, Ustaz? Dan penerimaannya. Waqabuluhu dan penerimaannya terhadap ya mukhatabah. Dan penerimaannya terhadap ya mukhatabah. Tapi Karena di sini uqud bisa menerima ya mukhatabah seperti uqud, Uqudi. uquda, uqudu, uqudi ya. Jadi kalau ada kata yang bisa menerima ya mukhatabah kalau di tasrif maka dia adalah fi'il amr. Oh ya, jadi maksudnya ini bisa ditambahkan ya mukhatabah. Ya. Idzan lil fi'li arba'u alamatin. Ya. Maka bagi fi'il ada 4 tanda. Izan itu yang jadi. Izan artinya jadi. Jadi bagi fi'il ada 4 tanda. Ya. Wa hadhihi alamat. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu lil madi wa minha ma yakunu lil mudhari'i wa minha ma huwa mushtarakun. Ya. Dan tanda-tanda ini di antaranya apa yang untuk fi'il madi dan di antaranya apa yang untuk fi'il mudhari dan di antaranya apa yang bersekutu. Ya, bersekutu maksudnya bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari terus. Fi'il madi. Ya. Fata utta'nisi sakinatu tahtassu bil madi. Perhatikan tuh, ta'ut ta'nisi sakinatu. Kenapa enggak sakinatu? Apa itu? Dia sebagai khobar ya, Ustaz ya? Kan. Ta'ut ta'nisi sakinatu. Kenapa enggak sakinatu? Enggak ta'ut ta'nisi sakinatu. Naat man ut ya. Berarti sakinah. Berarti yang mati siapa? Taknya. Yang matinya taknya. Ya, yang mati taknya bukan taknisnya ya. Jadi yang mati adalah taknya, maka ta'ut ta'nis sakinatu. Ya, hati-hati bersalah ya. Jadi ta'nis yang mati. Siapa yang mati? Taknya yang mati ya, bukan sakinahnya ya. Bukan sakinahnya, bukan taknisnya. Ya. Paham ya? Ini taknis yang mati, taknya yang mati, bukan taknisnya. Lanjut. Maka taknis sakinah tahtasu bil madi dikhususkan khusus untuk fi'il madi. Ya. Jadi nggak mungkin kita mendapati taknis di fi'il mudhari terus. Ya. Wasinu wasaufa tahtasu bil mudhari. Ya. Dan sin dan saufa dikhususkan untuk fi'il mudhari. Ya, maknanya sama-sama mudhari lil istiqbal. Future lil istiqbal. Bedanya biasanya kalau sin itu saya qulu dan akan berkata orang-orang yang biasanya sin itu apa ya? Lebih cepat ya. Kalau saufa tuh untuk hal yang dari kita ngomong masih jauh. Seperti kalla saufa ta'lamun. Kali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Mereka akan mengetahui. Kapan? Nanti hari kiamat ya. Kalla saufa ta'lamun summa kalla law ta'lamun ya kan? Saufa itu biasanya masih lama ya.
Saufa Selama. masih lama. Jadi kalau ada sanak isbir, isbir sanakulu, isbir sanakulu. Sabar, kita akan makan. Kapan tuh makannya? Dikit lagi. Segera. Ya, kalau isbir saufa nakulu. Kapan? Nanti. Lama. Bulan Mei. Bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Ya, jadi isbir saufa nakulu. Isbir sanakulu. Insya Allah. Saufa. Saufa lama ya. Ya, ya. Terus. Waqad wahiya tadkhulu 'alal madi. Dan qad maka dia masuk kepada fi'il madi. Nah, ya. Wa yakunu ma'nahat tahqiqa. Dan artinya, maknanya adalah untuk penguat. Nah, jadi kalau madi, perhatikan nih, saya juga menyebutkan ya. Waqad wahiyya tadkhulu 'alal madi wa yakunu ma'na tahqiq, ya. Qad dia masuk kepada madi dan maknanya adalah tahqiq. Maksudnya kalau dia masuk ke madi maknanya adalah tahqiq. Terus. Wa tadkhulu 'alal mudhari'i wa yakunu ma'nahat taqlil lah. Taklil ya. Qad takunu tahqiqi. Ya. Dan masuk kepada fi'il mudhari yang maknanya berarti untuk menjarangkan. Taklil ya. Terus Waqad takunu litahqiqi, dan qad kadang-kadang karena qad takunu kan fi'il mudhari dan kadang-kadang untuk tahqiq. Dan qad kadang-kadang untuk tahqiq. Enggak, qad ini dan kadang-kadang untuk tahqiq gitu. Kan takunu kan fi'il mudhari kan? Kalau fi'il mudhari kan artinya kadang-kadang. Waqad takun li tahqiq, dan kadang-kadang untuk tahqiq, begitu loh. Waqad takun li tahqiq itu qadnya dan kadang-kadang untuk tahqiq. Ya, karena kan takun kan fi'il mudhari. Tahqiq, ya. Ya, ini Masya Allah ya. Antara saya nggak tahu ya. Sanad ke atasnya itu kayaknya antara guru saya sama saya Utsaimin agak sama nih. Karena saya belum baca nih kitab nih sebenarnya. Tapi penjelasannya sama. Sebelum ngajar saya belum baca. sebelum belajar saya belum baca sebenarnya ini, belum baca. Maksudnya belum baca lagi ya. Saya udah dulu pernah ngajarin lama sekali ya. Tahun 2000 ya lama lah, tahun berapa ya. Maksudnya baca kitab ini 10 tahun yang lalu mungkin kali ya. Lebih malah ya. 12 tahun yang lalu saya baca ngajar kitab ini. Tapi penjelasannya nih saya ngambil dari guru saya waktu saya belajar ilmiah. Mirip sekali nih, qad ditahqiq sama taklil. Kayaknya ke atasnya sama. Kayak mungkin ke atasnya sama ya. Karena kalau teman-teman ngajar, maksudnya kata-katanya, susunan kata-katanya sama ya. Berasa sama gitu. Ya mestinya sama dengan guru saya ini. Jadi cocok saya, Mas Utsaimin cocok nih. Karena sama waktu saya belajar ilmiah. Beda kalau yang nanti dari Mesir ya. Ini karena mungkin antara Basra sama Kufah ya sama-sama kali ya. Saya kan belum baca nih. Makanya saya mengatakan kalau film yakunu ma'na li tahqiq. Jadi waqad wa yatadkhulu 'alal madi wa yakunu ma'na li tahqiq. Jadi qad masuk kepada madi dan maknanya la tahqiq. Jadi kalau madi makna tahqiq, wa tadkhulu 'alal mudhari wa yakunu ma'na taklil. Dan dia masuk ke mudhari maknanya taklil. Jadi kalau mudhari qad itu artinya taklil. Ya, waqad takunu li tahqiq, bisa juga tahqiq. Jadi kalau fil madi pasti tahqiq, kalau fil mudhari bisa tahqiq, bisa taklil. Tapi alal aglab qad idza dakhala al mudhari fa huwa lit taklil. Paham teman-teman ya? Jadi umumnya kalau di fi'il mudhari itu dia taklil ya Ustaz ya. Kadang-kadang dia tahqiq. Ya, kalau di mudhari di madi pasti taklil. Mudhari umumnya taklil. Wah, kadang-kadang tahqiq, paham ya? Ya, Ustaz. Oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Minggu depan hafalannya ditambahin teman-teman ya, ditambahin.
Ya, terus kita bacanya agak cepat biar cepat selesai. Ya, dibaca-baca dulu ya, teman-teman biar bisa baca. Gantian ini, ya. Gantian ya, baca gantian ya. Biar semuanya bisa nih ya. Saya berharap nanti kita mulai ini kan kata-katanya gampang nih. Nanti untuk fikih lebih susah lagi ya. Kalau yang gampang udah bisa, insya Allah gerbang menuju bisa yang fikih. Semoga kita dimudahkan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Ya, ya.